Haleluya, haleluya. Yesus sudah bangkit buat kita semuanya. Dia sudah mengalahkan maut. Hari ini dia bangkit. Mari kita bangkit bersama-sama umat Tuhan. Kita rayakan kemenangannya hari ini bersama-sama Yesus. Haleluya. Sama. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Oh, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita merayakan dia luar biasa. Yo, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit. Oh, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, haleluya. Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit. Oh, dia bangkit dan hidup selamanya. Oh, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Dia bangkit, dia bangkit. Haleluya. Dia bangkit buat kita semuanya, amin. Dan dia hidup selamanya. Selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Lagi yo, yo. Oh, dia bangkit, dia bangkit. Oh, dan hidup selamanya. Oh, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Lagi bersama-sama. Oh, dia bangkit, oh, dia bangkit dan hidup selamanya. Oh, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Api
kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Lagi api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Dia hidup, Dia hidup, Dia hidup, Dia hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh mulia ya Tuhan. Kau Raja kami ya Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Haleluya. Wow, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Raja mulia, Dia telah
telah mati dibangkitkan jadi raja. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah bangkit buat kami semua ya Tuhan. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Haleluya. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Mari bersama-sama dipuji, dipuji, oh ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Oh, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Oh, sungguh Kau Tuhan, sungguh Yesus, Kau yang telah mati bagi kami Tuhan. Bahkan Kau yang bangkit bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan, kebangkitan-Mu mengubahkan kami Tuhan.
Inilah momen kebangkitan bagi kami semua, umat-Mu ya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, mari sembah Dia. Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. 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 Sungguh, sungguh haleluya. Sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Jesus. Mari kita sembah dengan mengangkat tangan kita. Ya, namanya ya. Angkat tanganmu. Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. We Sembah Dia. worship you, Lord. Kami sembah Kau, Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. Mari sembah Dia. Mari agungkan namanya. Yesuslah Raja. Dia Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau baik. Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, Jesus. Oh, I worship you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah momentum kebangkitan bagi kami semua. Bagi jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami rindu hari ini, mulai hari ini kebangkitan terjadi di tempat ini. Kebangkitan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Yesus. Kami seluruh jemaat Tuhan diubahkan. Kami seluruh jemaat Tuhan dirubahkan semuanya. Amin. Kami bangkit menjadi umat-umat pemenang. Kami bangkit ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yang dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Sama-sama. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Bapa, saatnya kami mendengarkan pesan kebangkitan untuk kami semuanya, agar kami semakin berotoritas dalam Tuhan. Dan kami percaya itu sudah Tuhan curahkan sekarang ini, dan kami terima dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Bapak Gembala dan seluruh staf menyampaikan selamat Paskah buat kita semuanya. Kemenangan sudah terjadi dan sudah kita raih ya. Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin bagikan apa bedanya kebangkitan dan kematian. Jadi kalau dalam kematian itu yang diberitakan bahwa seluruh dosa-dosa kita sudah diampuni. Sudah selesai di kayu salib. Katakan amin. Ya, kalau Bapak boleh gambarkan, tapi gambar saya enggak sempurna ya. Jadi kalau kematian, ini kemarin hari Jumat, kematian ya. Nah, kalau kematian
salib ini, kematian Yesus membereskan segala dosa-dosa Anda dan saya. Kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni kita. Jadi diampuni, ya, disucikan, kemudian dilayakkan. Katakan amin. Jadi saudara dan saya sama-sama orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita umat yang berdosa. Tapi kematiannya di kayu salib 2000 tahun lalu membuat Anda dan saya layak bagi Tuhan. Kita sudah boleh melayani dan sebagainya. Lalu tidak selesai sampai sini. 3 hari kemudian, minggu pagi-pagi sekali, maka murid-murid Yesus menemukan satu fenomena yang luar biasa sekali. Kubur itu kosong. Ya, kubur itu kosong. Batunya sudah digulingkan dan konon menurut cerita, kalau seorang diri menggulingkan batu itu tidak mungkin mampu. Artinya ada kuasa yang supranatural bekerja terjadi di dalam kubur itu. Ya, tidak ada orang melihat. Tapi itu satu bukti kalau pintu penutup kubur itu yang berat katanya, berat sekali. Jadi orang dewasa beberapa orang, gak mungkin sendirian ya, digulingkan, udah terguling tergeser. Kami udah lihat itu di waktu saya sama ibu ke Israel ya. Ya pintunya sih gak serba besar ya, kurang lebih segini lah, ke atas kepala saya sedikit ya. Jadi batu itu tapi kan gede sekali ya, dan tebalnya luar biasa banget. Kalau seorang diri itu nggak bisa menggulingkan itu, ya harus beberapa orang. Ini mungkin diduga adalah malaikat yang menggulingkan itu. Artinya terjadi peristiwa yang ajaib, supranatural di dalam kubur itu. Itu sebagai satu pertanda kuasa supranatural juga engkau sudah miliki bagi yang percaya. Katakan amin. Orang percaya punya kuasa supranatural. Dalam diri Anda ada kuasa itu. Dan Anda juga bisa mengalami seperti keajaiban yang Tuhan sudah lakukan. Jadi dalam kebangkitan, ini kematian ya, sudah mengerti ya. Ini kematian, ini pengampunannya terjadi untuk orang yang berdosa kayak saya gini. Saya berlutut lemah memohon dan Tuhan sudah ampuni. Beres sudah. Itu sebabnya kata-kata Tuhan di kayu salib ketika dia tergantung sudah selesai. Proyek pengampunan sudah beres. Tapi ini kan kita baru 0, katakanlah 0%, gak berdaya apa-apa. Cuman udah diampuni, udah beres dosanya, kita gak bisa apa-apa. Kebangkitannya membuat Anda dan saya jadi berjaya. Hebat ya, ini kebangkitannya. Jadi kebangkitannya adalah ada kuasa transformasi rohani. Kebangkitan gini ya. Nah lewat kuasa kebangkitannya ini yang gak berdaya ini berubah. Jadi wah sukacita. Haleluya. Tangan terangkat ke atas gitu. Haleluya sukacita. Ada kuasa, ada katakanlah terjadi dari sini ke sini mengalami yang disebut dengan transformasi rohani. Katakan amin. Loh, Bapak ngajar segitu jelas loh. Kalau sampai Anda nggak ngerti itu kebangetan. Oh gitu ya Pak. Ini kebangkitan, ini kematian. Bedanya mana? Ini sudah selesai segala dosa-dosa lama saya. Saya mengakui saya penjahat. Saya memang orang berdosa. Saya nggak berguna. Saya tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu di sini Tuhan bangkitkan saya. Transformasi rohaninya bekerja. Saya jadi orang merdeka yang powerful. Ada amin? Ya. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Kisah Rasul 4 ayat 33. Nah mulai sekarang jemaat Tuhan, Anda nggak boleh duduk-duduk lagi. Dengar, datang, duduk, diam, manis gitu ya. Tapi mulai sekarang bertindak, bekerja atas nama Tuhan. Katakan amin. Sama-sama katakan, 33, bukan 23, 33. Alkitab adalah firman Allah. Tidak mungkin salah dan tidak bisa bohong. Sebab Alkitab adalah firman Allah. Berkali-kali Bapak tuh ngajar, Alkitab bukan sekedar buku suci, kitab suci, tapi firman Allah. Firman Allah, yang suci itu firmannya ya. Mari sama-sama kita
Bacakan, 2, 3. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Garis bawahi kata, dengan kuasa yang besar. Jadi waktu itu murid-muridnya menerima kuasa yang besar, yang setara dengan Yesus bangkit dari kubur. Anda punya juga kuasa yang besar, yang setara dengan kebangkitan Yesus. Itu udah curahkan kok nih. Transformasi rohani. Haleluya, Anda bisa. Jangan pernah ngomong lagi nggak bisa. Saya nggak bisa, saya cuma ibu rumah tangga. Bisa. Tinggal Anda mau apa enggak? Saya gini, saya betul. Itu kata Anda bisa. Sekarang lawan kata-kata, jangan ada kata, aku sekedar aku gini, enggak ada. Tuhan punya rencana besar untuk Anda. Tapi kembali seperti khotbah Bapak waktu impartasi Jumat malam. Kita sama-sama, Tuhan berdaulat, kita juga punya tanggung jawab. Amin. Ya, Tuhan berdaulat, beri Anda kuasa yang besar tadi itu. Tapi mau apa enggak dipakai tergantung Anda. Ada respon, yes Tuhan aku mau, Anda bisa. Katakan amin. Yes Tuhan aku mau, Anda bisa. Satu ketika saya bersama dengan seorang naik kereta api menuju ke Surabaya. Di sebelah saya ibu rumah tangga. Punya cerita, dia punya anak, 2 anak laki-laki yang semuanya udah sukses. Yang pertama S2 tamatan dari UGM, satu lagi sedang sekolah S2 juga, S2 tapi di ITS Surabaya. Wah Bu, luar biasa ya, anak-anak keterima di negeri, S2 lagi, nggih Pak, dia orang Jawa nih. Dia ceritakan, waktu dia ditinggal suaminya, anak-anak itu masih kecil-kecil. Kepepet dia buka warung nasi di dekat kampus UGM. Jualan-jualan, ya langganan anak-anak mahasiswa lah. Banyak-banyak sampai besar, orang-orang kampus itu melihat, diberi kesempatan jualan, buka kantin di dalam. Anugerah kan? Seterusnya sampai punya kantin beberapa di sekitar Jogja itu. Dia cerita sampai dia udah punya rumah 2, anak yang di Surabaya juga dibelikan rumah, lalu juga dia naik tunggangan, naik Toyota Yaris. Saya batin begini, ibu ini kalau nggak mau juga nggak bisa kayak gitu, tapi dia mau, karena kepepet dia mau. Anda juga kalau mau bisa. Aku nggak suka orang dengar nggak bisa. Tidak ada kata nggak bisa. Yesus memampukan kita kok. Sumber kita, kuasa kita, power kita Yesus. Kalau kita bilang kita nggak bisa, kita sedang mengkhianati Tuhan yang udah benar-benar bangkit dari kematian untuk kita. Jangan pernah katakan nggak bisa. Soal itu soal Anda nggak mau aja. Anda bisa kok. Di tangan Anda ada kuasa, ada urapan. Segala hal bisa terjadi kalau Anda mau, kecuali Anda nggak mau. Katakan amin. Ya, saya perlu jemaat ini supaya bisa mengerti, memahami kayak begini. Ya, lalu kita mulai masuk pada materi. Ya. Nah, Tuhan tuh tidak pernah memerintahkan kita untuk kumpul-kumpul, tapi mengutusnya. Katakan amin. Mengutusnya untuk menceritakan tentang Dia. Jadi begini pun juga baik, tapi nggak gini terus kumpul. Kalau kita kebanyakan kumpulnya, kita bisa bludrek dan bisa malah perang sendiri. Garam ketemu garam, kebanyakan garam, darah tinggi, dan kita jadi tensinya naik. Kan gitu ya, malah berantem di antara kita, tersinggungan. Karena apa? Banyak kumpul gitu ya. Tuhan mengutus kita untuk pergi memberitakan firman-Nya. Katakan amin, ya. Nah, bagaimana dengan keberadaan jemaat Genpil kita nih? Ini Bapak yang menilai nih, yang tahu, yang udah menggembalakan hampir 17 tahun. Kebanyakan kita berpola 6D. Apa tuh 6D? Datang, duduk, diam, dengar, doa, dan ngasih kolekte. Dana tok itu aja. 6D. Ya, nggak pernah menangkan jiwa, nggak pernah melayani, nggak ngapa-ngapain, ya nggak berarti apa-apa, merasa puas. Yang paling dia getoli cari uang dan kerja. Nggak salah itu cari uang dan kerja. Aku juga benci dengan orang yang pemalas. Tapi perhatikan dong, ini sindiran rohani nih.
6D jemaat kita tuh. Datang, duduk, diam, dengar, udah gitu lupa lagi, udah dengar lupa lagi. Doa, ikut doa, dan kasih kolekte. Tidak lebih dari itu. Luangkan waktu 1 jam dalam 1 minggu untuk gerejamu. Apapun banyak sekali bisa kita kerjakan. Ya, Bapak Ibu ya. Itu baru namanya umat yang tidak sekedar datang, duduk, diam, dengar, doa, dana. Orang-orang pasif. Lalu kayak gini butuh yang ini. Dia perlu transformasi rohani diterima agar dia bergerak, berdaya, dan bisa. Katakan amin. Ini inti khotbah, udah selesai sebenarnya. Kalau Anda udah tangkap, inilah intinya. Kalau kita merayakan kebangkitan, mesti kita juga receive kebangkitan itu dan kita powerful. Bisa untuk apa saja, ya. Sementara kesaksian hidup jemaat itu kurang kuat. Jemaat itu kurang punya kesaksian. Kalau kasih kesaksian, ya puji Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya dipelihara Tuhan, saya makan 3 kali sehari. Bukan itu sebetulnya. Lebih dari itu. Itu kesaksian kita. Ya. Kalau suruh doa juga ya puji Tuhan, semuanya cuma tentang diri sendiri bahwa saya hidup sampai hari ini, saya diberkati, tapi Anda bisa lebih dari itu. Terima kasih Tuhan Yesus berikan saya kesempatan. Kemarin saya bersaksi di pasar. Nah itu berkesaksian. Jadi bukan cuma Anda makan, ada pelihara Tuhan, saya bersyukur, rata-rata saya dengar begitu kalau kesaksian. Tidak lebih. Itu menandakan kita masih pasif rohani. Tuhan mau rubah kita jadi orang yang aktif rohani. Katakan amin. Ambil bagian. Anak-anak sekolah minggu kita garap, apalagi itu merupakan golden age ya. Coba ada yang berikan perhatian enggak? Anak-anak kita adalah masa depan gereja. Katakan amin. Kita enggak bisa biarkan begitu aja. Gereja ini juga butuh anak-anak yang dikedepankan. Ya. Jadi kalau diperlukan misalnya angkutan, ngangkat mereka tuh dikumpulkan, ayolah Bapak Ibu yang punya mobil juga berpartisipasi. Itu namanya kita punya kuasa kebangkitan. Katakan amin. Jadi bukan hanya untuk kita enak, nyaman, tapi kita juga mau rela bekerja untuk kerajaan Yesus Kristus. Katakan amin ya. Jadi kesaksian hidup jemaat itu kurang kuat. Otomatis karena kerohanian saya itu kurang kuat, maka target-target penjangkauan pun juga lemah. Kita nggak punya niat untuk ngomong kesaksian tentang Tuhan Yesus ke tetangga kita sebelah, keluarga kita atau siapapun juga. Begitu Anda terima hari ini, katakan amin. Hari ini saya mau hari ini, katakan amin. Nggak mau besok-besok, saya mau hari ini. Anda terima kuasa kebangkitan itu. Anda langsung mulutnya gatal untuk bersaksi tentang Yesus. Di mana-mana ngomong rohani melulu. Katakan amin. Saya punya kesaksian kemarin tuh waktu Bapak tuh punya kesempatan ketemu dengan teman-teman kuliah lama. Udah 35 tahun gak pernah ketemu. Ketemu saya kecewa, kenapa? Mereka masih sama dulu ngomongnya. Saya berubah jauh banget. Saya risih dan udah mau mengakhiri pertemuan itu. Gak guna ya. Jadi Anda juga reunian tuh gak selalu ada mutunya. Ngomongnya sama ngomong dunia begitu. Bagi saya roh saya itu dikamiri, sedang diracuni dengan perkataan-perkataan mereka. Duniawi, bahkan jorok-jorok lagi, pleset-plesetan yang gak mutu. Kita udah jauh dari itu Bapak Ibu. Saatnya kita mikirkan sorga. Katakan amin. Ya, sekali lagi saya ulang lagi. Jadi kalau kematian adalah momen di mana kita menerima kuasa pengampunan. Anda disucikan, Anda diterima, dilayakkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, come on, kemarilah anakku. Engkau ku kasih, engkau ku ampuni. Tuhan Yesus peluk kita. Aku ku terima apa adanya. Anda mungkin menangis dan berkata, Tuhan tapi aku berdosa. Itu dulu. Darahku tercurah untukmu dan kau sudah disucikan anakku, engkau kuterima apa adanya. Amin. Tapi enggak selesai begitu aja. 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Apa artinya? Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan aku transformasi rohani. Saya enggak berdaya, yang enggak tahu pelayanan, enggak bisa apa-apa, diberi Tuhan kuasa hingga bisa melayani. Ayo mikir sama Tuhan.
seumur hidup nggak pernah melayani, nggak pernah tahu apa-apa, sampai mati dikubur lagi nggak pernah pelayanan. Itu nanti ditanya Tuhan, begitu nanti Tuhan urusan dengan dia ketemu nanti di surga. Kamu tuh cari uang aja, nggak pernah melayani. Katakan amin. Kita juga punya menara doa di atasnya. Kalau Anda luangkan waktu mau berdoa 1 jam sendirian tapi berkelompok nggak boleh. Ya, masih belum boleh? Kan boleh juga. Ada amin Bapak Ibu? Ya, kita saran lengkap, semua ada. Ya, menara doa ada, bahkan akan ada satu lagi nih yang paling gede di depan nih, yang sedang belum kita selesaikan. Besar, bisa jadi kelas ya, hall menara doanya. Jadi di atas sana juga lantai 3 ada, tapi itu kecil. Ini udah kita buat yang lebih besar lagi. Karena gereja adalah rumah doa. Ada amin? Berapa banyak ibu-ibu yang ikut terlibat kalau ada doa yang diselenggarakan oleh tim doa kita? Malam jam 20.30, pagi jam 5.30. Coba angkat tangannya siapa? Ibu-ibu yang doa. Ya ini juga. Yang lain sana mana? Kalau udah terima kuasa kebangkitan, jadilah sesuatu, bukan cuma enak didengar firman-Nya. Ya, yes, amin, amin, amin. Tuh tadi Bapak Pendeta khotbahnya bagus tuh, tapi Anda di luar khotbah itu. Percuma. Ya, mendingan khotbahnya nggak bagus tapi Anda 1-2 poin diimani dan Anda kayak itu. Katakan amin. Diikuti semua kegerakan gereja itu. Saya yakin berkatnya pasti datang pada kita. Tuhan mengenal anak-anaknya. Sekali lagi, Tuhan mengenal anak-anaknya. Dan anak-anaknya yang bersungguh-sungguh ikut dia kenal. Dia tahu siapa dan pasti dia berkati. Katakan amin. Lucu ya, kita minta berkat, nodong berkat sama Tuhan, tapi kita nggak mau ikut dia kayak Tuhan mau. Ya nggak bisa gitu, nggak fair dong. Ya, kita kalau mau diberkati, kita mirip seperti Tuhan mau. Ikut jalan-jalannya, ikut perintah-perintahnya, dengarkan apa firman-Nya, itu yang baik. Matius 16 ayat 18, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan di atas batu inilah Aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan siapapun sekalipun oleh maut. Yang percaya katakan amin. Dasar pendirian gereja adalah Tuhan. Siapa yang berinisiatif bikin gereja? Tuhan. Bukan pastor, bukan pendeta, bukan siapapun, tapi ini Tuhan. Saya baru lahir kemarin 1962, mau usia 59 tahun, tapi gereja udah ada ribuan tahun yang lalu. Katakan amin. Jadi dia yang berinisiatif, bukan aku. Jadi bukan Bapak dikumpulkan oleh saya, tapi Tuhan Yesus mengumpulkan gerejanya. Sekarang apa arti kebangkitan dengan gereja? Gereja yang bangkit adalah komunitas orang-orang percaya. Kita nih komunitas orang-orang percaya yang mengalami perkara supranatural. Katakan amin dong. Yang mengalami perkara supranatural, sehingga berdampak terjadinya kebangunan rohani di antara jemaat, termasuk pergerakan-pergerakan yang tadi Bapak bilang. Satu orang mengalami perkara supranatural, dia heboh sekali. Mbak Ambar yang diem, dia kan pendiam, kalem, cool, nggak ngapa-ngapain. Tahu-taunya dia orang yang banyak bercerita tentang Yesus kanan kiri, tetangganya, rekan kerjanya, sampai dia juga naik jadi PKS, besok-besok di segala macam, bisa. Jadi Anda juga bisa kayak gitu. Katakan amin. Ya, beda deh, ngalami supranatural, beda. Anda akan dikatakan beda ya sekarang ya. Ibu tuh kok beda banget ya. Ngomongnya ngomong rohani terus ya. Juga orangnya baik sekali, jujur, teladan lagi, nggak pernah telatan. Itu. Jadi orang melihat kita tuh memang beda. Ini yang dimaksud dengan tadi terjadinya kebangunan rohani. Yang dulunya tidur sekarang udah bangkit. Yang dulunya bobok rohani sekarang bangkit. Banyak hal yang dia bisa perbuat karena kuasa itu ada pada dia. Ingat tadi kita baca sama-sama Kisah Rasul pasal 4:33. Kuasa yang besar. Kuasa yang besar itu tercurah pada saya. Bukan kuasa ecek-ecek, bukan sekedar cipratan, bukan sekedar dibanjur-banjur gitu, tapi kuasa yang besar. Dari kalau kuasa besar bekerja dalam diri saya, nggak mungkin perubahannya sekedar yang tadi kalau nyanyi tangannya ke bawah, sekarang ngangkat tangan, bukan sekedar gitu. Hebat.
Anda jadi singernya, Anda jadi motivator, Anda yang bergerak depan ini, Anda yang lompat-lompat sebagai itu kuasa yang besar. Sukacita yang luar biasa, ekspresinya luar biasa. Ya, itu luar biasa namanya. Kuasa besar itu mengubah kita segala-galanya. Jadi jangan mau lagi standar. Ya, standar gitu-gitu aja, secara otak oke, kesarjanaan oke, master dan sebagainya. Tapi Anda nggak bisa dipakai Tuhan juga. Kenapa? Ya melempem. Tuhan ingin menggunakan Anda, memakai Anda seumur hidup Anda. Katakan amin. Itu tadi pujian itu pujian kebangkitan. Yang lemah dikuatkan, yang buta dicelikan. Oleh kuasa Tuhan diperbuat begitu. Kuasa yang besar mengerjakan kesembuhan buat saya, kesembuhan buat Bu Ratno, kesembuhan buat kita semua yang membutuhkan kesembuhan. Tuhan kerjakan, Tuhan sediakan. Tinggal kita sambut dengan apa? Iman kita. Katakan amin. Ya, klik lagi berikutnya. Imani ya, kalau gini jangan cuma dengar, oh itu baik, oh bukan gitu. Saya nggak mau gitu. Anda imani. Tiap kata-kata Bapak juga diimani. Jangan ada yang meleset, jangan ada yang merem-merem, ngantuk-ngantuk. Jangan. Saya nggak pernah ngantuk-ngantuk dengar khotbah Anda loh. Dengarkan, bukan dianggap biasa. Bapak Gembala udah biasa. Bapak Gembala udah biasa. Itu bedanya. Anda biasa-biasa aja. Imannya nggak lebih baik. Itu luar biasa. Itu suatu yang baru. Rohmu menagih, menuntut. Jangan biarkan tidur, jangan biarkan lemah. Aku butuh ini firman, ini firman, ini firman. Anda jadi berbeda. Amin. Itu kan semua letak pada kita. Respon pada kita. Tadi mau mulai ibadah Bapak katakan ini, ada orang yang buta, udah lama ada di serambi Bait Allah. Ketika Rasul Petrus lewat, dia tukang minta-minta, the beggar, mau minta uang, minta sedekah, Tuhan sedekah, cuma minta gitu doang. Tuhan Yesus kasih lebih. Tuhan Yesus kasih lebih. Katakan amin. Kelebihan itu mengejutkan kita. Kalau Tuhan kasih lebih, kelebihan itu pasti membuat kita surprise, kejutan. Petrus bilang gini, padaku tidak ada emas dan perak. Aku nih sama-sama kayak kamu orang yang gak punya. Kira-kira gitu katanya. Tetapi padaku ada kuasa yang luar biasa. Engkau peminta-minta, bangkitlah, berdirilah, angkat tilammu dan berjalanlah. Dia jalan. Orang ini meresponi, coba dia nggak responi, iya dia tetap jadi peminta-minta. Nah, dengar khotbah, responi. Katakan amin, responi. Ada nggak responi, tetap gitu-gitu aja. Respon itu yang terpenting. Untuk kita berubah, ya. Baik, yang nomor 1 fakta revival, kebangunan rohani hampir tidak ada di banyak gereja. Mohon maaf. Gereja apapun mereknya, mereka cuma sombong, kaya, punya ini, punya gedung segala macam, punya teknologi, tapi tidak ada revival. Ya saya ceritakan tadi, kebangkitan, di mana anak sembuhan, keajaiban itu terjadi, enggak ada. Ya sebagian gereja ada kayak gitu, di Pasadena pernah terjadi, ya di Meksiko pernah terjadi sebentar, di Nigeria sekarang lagi terjadi, tapi kok di banyak tempat enggak ada, artinya hanya gereja-gereja tertentu. Mari rindukan, di sini ada kebangkitan. Jadi nomor 1, pertumbuhan nomor tidak signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan gereja. Gereja yang 1 tahun didirikan, ini mungkin karena pandemi agak sedikit ya. Dulu tiap lulusan dirikan gereja, mau jadi pendeta, mau jadi gembala. Mereka tamatan sekolah teologi, tapi mereka nggak mau jadi gembala. Ya, banyak kan mereka mau. Sampai terjadi begini, suatu ketika saya ke Singkawang, saya ketemu dengan teman saya lama. Dia cerita, waktu dia dulu masuk ke situ, jumlah sinode yang ada di Singkawang itu baru 56. Dia kebagian jemaat kira-kira 200-an jiwa. Banyak sekali Pak, banyak. Sekarang sinode yang masuk sana 250. Jemaatnya 30 ekor. Kenapa? Makin banyak gereja kan makin tertarik-tarik orang ke sana, terpencar-pencar, sementara jiwa baru nggak ada. Itu dimaksudkan tidak signifikan, banyak gereja tapi jiwa-jiwanya itu-itu aja. Tidak banyak gereja-gereja yang ketambahan jiwa-jiwa baru, artinya kebangunan rohani nggak terjadi. Jadikan dong ini gereja yang beda.
Banyak jiwa-jiwa baru, bukan orang pindah gereja, tapi jiwa-jiwa baru. Setiap orang diberi Tuhan kuasa berbicara pakai mulutnya, dan ada orang yang datang mendengar dan mereka mau tertarik ke gereja. Katakan amin. Jadi gereja yang berbeda. Ya, orang tertarik. Sampai nanti besok tuh 3 kali ibadah, 4 kali ibadah, penuh sampai ke balkon. Ini hari ini lebih banyak lagi orang di balkon nih. Luar biasa. Ya, besok kita harapkan juga kayak begini lebih lagi. Ya, sejak pandemi ini yang terbanyak nih. Ya, udah berkembang terus dan jangan merosot lagi ya. Yang kedua, data gereja di Eropa. Di Eropa tuh gereja lebih sedih lagi, gede-gede bangunannya. 2-3 kali lipat dari sini. Anda tahu pasti kan, gereja Eropa kan besar-besar ya, bangunan megah-megah. Yang ibadah tuh kakek-kakek dan nenek-nenek, 2 pasang. Sedih banget. 2 pasang, itu udah paling banyak. Maka sampai ditutup, kenapa ditutup? Karena belanjanya, kosnya lebih besar daripada pemasukannya. Gak ada persembahan. Ya, jadi kalau ada gereja bangkrut seperti di Eropa, banyak orang yang mau beli. Karena itu Bapak Ibu semangatlah. Waktu udah semakin dekat, Tuhan akan datang sebentar lagi. Guncangan demi guncangan terjadi. Ini baru guncangan sedikit loh, pandemi belum besar-besaran. Kita udah lumpuh ekonominya, udah pada teriak-teriak. Yang mati juga banyak, pendeta mati juga nggak sedikit. Majelis juga mati banyak, jemaat apalagi juga banyak. Belum yang sungguh-sungguh, kita udah morat-marit. Katanya, awas, ada gelombang ketiga yang lebih besar lagi dari yang pertama, yang lebih mematikan. Nggak tahu, kalau sekarang masih pakai face shield sama masker, besok pakai apa? Itu pertanyaan, pakai baju itu, kalau baju apa? Baju APD tiap hari, ke pasar pakai APD, ya, keluar pakai baju APD, mungkin begitu ya. Yang ketiga, umat itu kehilangan hati misi. Enggak sama sekali punya niat untuk memberitakan kabar baik. Itu yang terjadi. Tadi karena datang, duduk, diam, dengar, doa, dan kolekte. Taunya itu aja. Anda saya katakan, hati misi itu perlu dijaga, jangan sampai terhilang. Saya kasih tahu ya, Tuhan tidak ingin hati misi hilang di gerejanya. Kalau ini gereja Tuhan, Tuhan mau itu terpelihara, tetap ada, tetap panas. Gereja yang panas memberitakan kabar baiknya, bukan cuman kita jadi orang baik, orang standar, punya mutu menurut Anda. Tapi Tuhan mau gereja yang heboh memberitakan kabar baik. Katakan amin. Heboh beritakan kabar baik. Hari udah diberitakan, besok beritakan lagi, besok beritakan lagi. Ya jangan kebalikannya. Mohon maaf, udah orang Kristen ke gereja, perilakunya, kelakuannya persis kayak orang berdosa. Mohon maaf, Anda masih suka main cap jikia dan sebagainya, itu kan gak berikan kesaksian, malah kebalikannya. Loh katanya Kristen, kok masih begitu? Katanya orang Kristen, kok masih kepengen kaya dengan cara cepat? Mari kita peliharakan kesaksian kita yang kuat, supaya orang lain di kanan kiri kita terinspirasi menjadi seperti kita. Keempat terakhirnya, ini saya baca dari bukunya Lee Kuan Yew, halaman 91. Suatu ketika, Lee Kuan Yew itu bertemu dengan orang muslim yang sholatnya rajin banget. Ditanya, kenapa sih Anda rajin sholat 5 waktu sehari? Ini pertanyaan penting loh. Lee Kuan Yew tahu titis banget pertanyaannya. Kenapa Anda melakukan itu sehari sampai 5 kali? Jawabannya mencengangkan. Sebab ini yang kami tahu satu-satunya kebenaran. Kalau Anda tahu satu-satunya kebenaran ada Yesus Kristus, kenapa nggak pernah ngomongin? Ada Anda yang udah 2 tahun nggak ibadah, 1 tahun nggak pernah ibadah, masa bodoh, forget it. This is the truth, not the others. Nggak ada yang lain. Berani bilang gitu? Kami tahu satu-satunya kebenaran ada Yesus Kristus. Itu sebabnya kami beribadah. Mau dipotong lehernya, mau apapun, ini kebenaran. Tangkap maksud saya? Kita nggak bisa bela begitu iman kita. Belum, Anda belum sampai begitu. Dengan kuasa kebangkitan aku berdoa supaya Anda bela imanmu dari sekarang. Ini kebenaran, tidak ada yang lain. Dan kami pertaruhkan, mati pun, nyawa pun, oke, ini kebenaran. Itu saya baca di buku Lee Kuan Yew, halaman 91.
Dia tanya sama orang. Jawaban, sebab kami tahu inilah kebenaran. Amazing. Di sini nggak ada orang berkata, sebab kami tahu inilah kebenaran. Sampai Anda bela-belain dari jauh, kok hujan datang mas gereja, sebab inilah kebenaran. Anda paceklik nggak punya uang, tetap datang ke gereja, kok masih datang ke gereja udah miskin? Karena inilah kebenaran. Bilang gitu dong. Amin. Kok nggak punya uang, gereja juga nggak siapa apa, Anda nggak diongkosi, tapi kok tetap ke gereja? Sebab inilah kebenaran. Itu yang saya mau dari jemaat generasi pilihan. Bangkit, katakan pada dunia, inilah kebenaran, satu-satunya kebenaran. Ngiring Yesus Kristus Tuhan. Tapi nggak kayak masa bodoh, inilah kebenaran. Tapi nggak diberkati, masa bodoh. Tapi kau masih sakit, masa bodoh. Yang aku tahu, inilah kebenaran. Bilang gitu. Jangan jadi orang yang tenang-tenang, Anda nggak tahu teologianya. Sekarang mengapa di Cina ada kebangkitan luar biasa? Sementara tempat lainnya tuh sepi-sepi, gereja ada ayam, berasa bangga kalau jemaat itu 10.000, itu yang disombongkan itu. Tapi bukan kuasanya. Ada 4 secara cepat. Nomor 1 adalah karena hadirat Allah itu melimpah di Cina. Ada seorang yang datang beribadah sana, orang Indonesia, dia nulis bahwa juga cuma baca, dia ikut duduk ya di ibadah itu, dan dia posisi duduknya tuh sebelahnya toilet. Di sana ibadah tuh gak kayak gini longgar-longgarnya, sempit-sempitan, banyak orangnya. Udah di ibadah tuh mulai, asar masih tetap nyambut, satu lagi, one more. Sini sempil-sempilan, kamu mau ya gendong anak ini ya, tolong kasih bangku sedikit, tolong dia nyempil, cuman bisa pantatnya nempel, apa begitu ibadah, orang haus. Pujiannya mau tahu, disaksikan, dia saksikan. Lagu lawas, suci, 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 tapi dilawat semua orang. Aku pengen kayak gitu loh Genpil. Dilawat semua orang. Nggak ada lagi yang tersita. Kita itu malas-malas untuk sujud. Anda jatuh dari kursinya, sujud menyembah sampai guling-gulingan. Kayak di Nigeria terjadi yang luar biasa banget. Karena itu kita urapin nih supaya panggung musiknya jadi sumber nanti transformasi rohani. Tidak sekedar main musik, tapi membuat Allah datang berhadirat. Jadi tantangan kita masih banyak yang perlu kita perbaiki lagi. Ya, kalau ibadah udah kayak gitu, nggak ada lagi orang yang berpikir lain. Mereka tahu bahwa inilah alasanku untuk menyembah Dia. Jadi kita nih masih jauh, ya. Anda tahu ya, Bapak udah pernah bikin begini. Percuma ada persekutuan ibadah jika tanpa kehadirannya. Seperti apa? Cek tanpa tanda tangan. Hello. Ada orang ngasih cek sama Bapak 100 juta untuk pembangunan. Hey, haleluya, aku senang banget. Saya datang ke bank, saya uangkan. Petugas bank bilang, maaf Bapak, ini belum ada tanda tangannya, gak laku. Jadi sekalipun ibadah itu pakai teknologi modern, ruangnya ber-AC, kedap suara dan sebagainya, tapi Allah tidak hadir, itu kayak cek tanpa tanda tangan. Mending kita ibadah di gudang, tapi Allah hadir di situ. Panas-panasan, itu panas urapan roh juga, yang luar biasa. Kemeringat sampai basah. Saya ingat zaman-zaman saya dulu suka melayani di Transmigrasi dulu ya, di Prabu Muli. Habis ibadah tuh basah lengket semua bajunya. Tapi sukacita hati kami semuanya. Gak ada orang merasa kesal, kenapa? Kita ngalami urapan Tuhan. Zaman yang luar biasa. Ayo, ya tingkatkan ibadah kita seperti itu. Ya, melimpah. Nggak ada orang yang pengen datang lagi kalau ya, merasa bosan ibadah sana, nggak mau lah. Kalau dia ngalami Tuhan, gitu dia ngalami Tuhan, dia kepengen lagi. Karena apa? Urapan itu buat kita ketagihan, pengen lagi. Dan itu lebih enak dari masakan enak, lebih enak dari makanan enak. Apapun juga tidak ada yang bisa menyamai. Diurapi Tuhan, Anda pengen datang lagi, pengen nikmati lagi, pengen menikmati lagi, seterusnya. Sampai akhir hayat. Doa. Jadi doakan sekarang, prinsip doa nomor 1, minta gereja yang diurapi Tuhan. Tempatkan tuh. Sekarang dirubah doanya. Nomor 1, minta gereja yang diurapi Tuhan. Gereja yang full hadir Allah, full anointing, tercurah besar-besaran,
luar biasa banget. Katakan amin. Ada gereja di luar negeri yang orang merasakan hadir Tuhan itu masih dari halaman di luar. Mereka udah tak berdaya. Kuasa Tuhan begitu kuat mencengkeram, masih di luar, belum masuk duduk ke dalam. Udah dipegang, dicengkeram sama Tuhan. Duduk sini lo. Duduk sini lo. Sampai begitu hebatnya. Allah campur tangan. Dan tidak ada satupun yang tidak mengalami Tuhan. Jadi kalau ibadah gereja itu katanya, mereka tuh pakai sepatu kets, berlomba-lomba ingin duduk yang paling depan. Yang kakinya lumpuh atau apapun ke depan. Kenapa? Ingin mengalami lawatan Tuhan. Jadi ke gereja bukan karena alasan rutinitas, tapi kenapa? Karena kepengen dilawat. Anda marilah datang dengan haus yang demikian. Aku kepengen ngalamin jamahannya, kepengen diurapi, kepengen disentuh, kepengen dijamah, dan bukan karena rutinitas hari Minggu. Hobi kudus ibadah hari Minggu. Apakah hobimu? Oh, hobi saya hobi kudus. Apa itu? Ibadah, Pak. Enggak ada, bukan ibadah kudus, bukan hobi kudus. Tapi saya ingin lawatan Tuhan, jamahan Tuhan yang mengubahkan. Amin. Ya, saat ini banyak doa-doa sekedar formalitas, itu aku nggak suka. Sini pun masih banyak gitu, formalitas dan tidak menghasilkan apa-apa. Karena kita sekedar mempertahankan bentuk, tetapi kehidupan batinnya pudar. Ini pendapatnya E.M. Bound, penulis dan hamba Tuhan. Si pudar-pudar marga baru akan muncul di Indonesia dan banyak tempat. Sekedar berdoa, sekedar pelayanan, sekedar khotbah, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Namanya si pudar-pudar. Karena batin pudar, tidak rasakan gregetnya, tidak rasakan cinta Tuhannya, ya datar-datar aja semuanya, namanya si pudar-pudar. Apakah Anda pagi ini kayak gitu? Tidak. Bangkit dong. Jangan jadi orang batin ini pudar-pudar begitu. Enggak ada hasilnya dari doa-doa kita. Sekedar rutinitas, bentuknya bentuk doa. Kita namakan, ayo doa yuk, jam 8:30 doa. Karena kita semua doa-doa pudar-pudar tadi itu yang enggak ada apa-apa. Enggak ada yang terjadi, enggak ada yang berubah. Nothing is changed. Ada berdoa standar. Bentuknya bentuk doa, tapi batinnya bukan batin yang berdoa. Say amen. Kedua, saya cepat ya. Yang pertama karena tadi hadir Allah yang melimpah. Yang kedua, di Cina gereja itu sukses karena mereka cinta misi. Cinta misi. Apa tuh misi? Matius 28:19 kita baca sama-sama ya. 2-3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi. Bukan kumpul-kumpul, tapi pergi. Pergi itu artinya bukan pergi yang artinya pergi secara fisik, Anda pergi menjauh. Tetangga Anda, pergilah ke tetangga Anda, pergilah ke keluarga Anda, sapalah mereka. Kadang-kadang gak perlu kehadiran fisik, tapi ayo dong, itu loh gadget kita pakai. Tiap pagi papi tuh ngirimin ayat-ayat, itu aja dipakai, teruskan lagi keluarga kita, teman kantor, udah jadi berkat. Anda udah berusaha untuk kabarkan berita baik itu. Katakan amin. Anda terima disimpan sampai numpuk. Terima dari saya, oper lagi. Terima dari saya, oper lagi. Kalau semua orang jemaat ini katakanlah yang hadir hari ini 100-an. Kita kembalikan pada orang lain minimal 5, maka tersebar pada 500 orang. Aku tuh grupnya ada sampai 21, semuanya dikirimin semuanya. Jadi 21 kali berapa tuh 200-an orang. Wah, kali aja banyak. 2000-an satu hari pagi-pagi tuh. Kenapa kita nggak mau kayak gitu? Bisa kan kalau mau? Anda aja yang nggak mau. Sekarang tidak ada lagi kalimat tidak mau, tapi saya mau. Katakan amin. Mau ya? Katakan saya mau. 2-3. Saya mau. Nggak ada lagi tidak mau. Umat yang bangkit itu umat yang mau. Ya bergerak, jangan banyak banget alasan. Alasan itu banyak sekali. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Dikit ya. Ada sebuah penelitian, ini lembaga surveinya internasional. Bahwa sekarang terjadi penurunan persentase umat Kristen di dunia
saat ini hanya 33%. 33%, turun jauh. Yang sebelumnya dalam dekade 80-an hampir 60%. Bocornya kemana? Banyak anak muda tidak masuk gereja lagi. Ayo anak muda Genpil, tantangan zaman. Teman-temanmu luar sana banyak yang tidak ke gereja, statusnya si jemaat tertentu, tapi mereka tidak pernah ke gereja. Bahwa mereka masuk gereja. Nih penurunan sebuah lembaga misi dunia. Sekarang umat Kristen dunia cuma 33%. Sepertiga, dulunya 2/3. Hilang sepertiga. Siapa hilang sepertiga? Anak-anak muda, banyak yang tidak pernah ke gereja lagi. Papi mau bagikan satu hal. Saya suka juga diundang melayani di gereja-gereja besar. Katanya diklaim itu 2.000, 3.000, 8.000 jemaatnya. Pas satu ketika Pak Lukas ikut saya di Surabaya ya. Saya melayani retreat pemuda. Tahu nggak? Nggak sampai 20. Gereja itu diklaim 2.500, nggak sampai 20. Ini masalah. Banyak gereja besar tong kosong nyaring bunyinya. Jemaatnya banyak tapi anak mudanya hilang. Saya nggak mau di Genpil terjadi kayak gitu. Di Genpil harus dibalik. Anak muda lebih banyak dari orang tua. Tepuk tangan buat semuanya. Anak muda lebih banyak dari kita. Anak muda bisa sampai ribuan. Kita gini-gini aja nggak apa-apa. Ini zaman anak muda. Waktu anak muda mereka bersuara. Teruna-terunamu akan maju. Mereka akan dapatkan mimpi-mimpi besar dalam Tuhan dan akan bernubuat. Saatnya bukan tidur lagi anak muda. Kita yang orang tua ngomong anak-anak kita. Dorong anak-anak kita. Ada rencana nih selama pandemi, anak muda kan sekarang udah punya tatap mukanya 2 kali dalam sebulan. Minggu genap, tolong diingat ya orang tua ya. Dan kita rencanakan anak-anak kita, tadi saya ngomong Pak Bu Agus koordinator. Mereka tiap minggu layan dengan Zoom, tapi nanti setiap minggu akhir tatap muka di gereja ini. Saya berani bertaruh ya, kita akan buat mereka tatap muka dengan protokol kesehatan kita antar anak-anak kita. Minggu akhir itu siang jam 3 sampai jam 4, 1 jam aja. Ya, orang tua silakan nunggu mereka, jadi kita ibadah pagi, mereka sore dulu. Sementara sama pandemi tidak ada ibadah pagi sore, tapi sorenya dipakai anak-anak sekaligus bermain, marching band dan sebagainya. Dan Bu Agus sudah setuju, nanti akan dibuat seperti itu ya. Siapkan dulu perangkatnya, para koordinator rapat dulu bagaimana merealisasikan mimpi Bapak Gembala agar anak-anak kita bisa pertemuan tatap muka 1 kali aja di akhir bulan. Ada amin? Ya, kita siapkan supaya semuanya maju. Anak-anak yang saya tahu ya Bapak Ibu, kenapa saya concern sama anak-anak? Kalau orang bertobat dari kecil, udah kenal Yesus, biasanya imannya lebih tangguh daripada yang tua-tua. Kenal Yesus setelah tua, banyak yang malih lagi, balik lagi ke agama lamanya. Tapi kalau mereka dari kecil udah kenal Yesus, sekali Yesus tetap Yesus tidak akan mungkin beralih. Ayo antar anak-anaknya ya, nanti waktunya kita akan umumkan, kita akan rapat lagi nanti. Di antar orang tua antar anak-anaknya 1 jam aja, jam 3 sekaligus nanti latihan ada marching band, kita lengkapi semuanya, program kesehatan dan sebagainya. Setelah itu diantar pulang lagi, selanjutnya nanti via Zoom ya, tiap minggunya via Zoom, tapi 1 kali sebulan akhir bulan itu nanti tatap muka di gereja. Jadi umum 4 kali sebulan tiap minggu, lalu anak-anak next 2 kali sebulan, anak gereja anak 1 kali sebulan tiap akhir bulan. Tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Nah, kenapa hampir semua gereja saat ini kehilangan semangat amanat agung? Nggak ada yang mau peduli. Coba ada yang peduli sendiri. Kapan Anda 1 minggu terakhir ini pernah beritakan Injil? Banyak yang tidak sama sekali. Jujur, ini akan kita doakan agar terjadi terobosan, breakthrough. Gak gini-gini terus dong Tuhan. Mereka udah menikmatimu, kasih sayangmu, berkatmu, pekerjaan yang indah, yang baik, anak-anak yang baik, job-job terbaik semua dikasih Tuhan. Masa kita cuek begini aja? Mari gerakan langkah kakimu dan bicara pada orang lain tentang kanan kiri. Yesus adalah Tuhan dan itulah satu-satunya cara masuk sorga.
Amin. Klik lagi berikut. Yang ketiga, gereja bersifat organik. Jadi di Cina itu gereja bersifat organik, arti organik seperti sebuah tubuh kita nih organnya hidup. Ya, di bagian bawah tuh gereja organik itu gereja yang hidup dan bergetar layaknya organisme hidup. Ya, Anda tahu kan jentik-jentik yang kecil-kecil yang tidak terlihat mata di laut tuh banyak, di permukaan banyak, mereka hidup. Kecil, ukuran mikro tapi mereka hidup. Jadi kalau kita berkelompok begini memang jadi kelemahan. Ada satu hal indahnya, kita banyak. Kita kayak powerful. Tapi kalau masing-masing belum tentu kita gerak. Nah, diharapkan supaya tiap individu bergerak lagi. Masing-masing berbicara dalam nama Tuhan, masing-masing bekerja. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Namanya gereja organik. Nah, banyak gereja dunia, gereja organisme, gereja di organisasi, tapi bukan gereja organik. Kita mau ini gereja di gereja yang organik. Semua orang terlibat, semua orang powerful, semua orang bisa dalam Tuhan. Kenapa? Organik. Masing-masing kita bertanggung jawab untuk diri sendiri dan Tuhan. Bukan kelompoknya, bukan merek gereja yang bertanggung jawab. Oh, itu urusan gereja, itu urusan Pak Gembala. Itu namanya gereja organisasi. Tapi gereja organik, aku adalah gereja. Saya adalah gereja adalah saya. Saya bertindak, saya harus berimani, saya harus begini, saya harus begini. Itu namanya gereja organik. Setiap orang terima tanggung jawab. Kamu adalah organisme yang hidup di mana Yesus hidup di dalam kamu. Katakan amin. Setiap orang, ya, kamu bisa berbuat sesuatu. Ya, tergantung kamu tadi. Kalau kamu mau, kamu bisa. Kalau kamu nggak mau, apapun nggak ada yang bisa kamu lakukan. Jadi bukan mengandalkan lagi didorong sama ayo begini, ayo kita jalan-jalan dan sebagainya. Sometimes kita perlu jadi gereja yang organik. Aku sendiri bisa hidup. Tidak hanya membutuhkan asupan-asupan dari depan begini, tapi aku sendiri cari firman. Aku juga mengimani kata-kata firman. Aku juga berdoa, aku juga sembahyang, aku juga menyembah sendiri di rumah. Itu namanya gereja organik. Nah, kalau ini masing-masing itu udah gereja organik, setiap pribadi gereja organik sampai ke atas sana. Ada seorang yang baru yang datang masuk ke tengah-tengah kelompok organik, dia akan jadi kayak kanan kirinya. Kenapa? Karena ini tertular dari kiri dari kanan. Mereka organik yang hidup. Dinamis. Mereka tahu firman, mereka belajar firman, mereka bersekutu, mereka juga kejar hadirat Tuhan dan sebagainya. Ini kan ketularan. Itu namanya gereja organik. Jadi bukan diayunkan dari depan, ayo sama-sama kerja bakti. Ya. Tapi masing-masing single fighter bekerja. Itu namanya gereja organik. Ya. Yang keempat, yang terakhir. Ini juga paling penting banget nih. Terjadinya kingdom transform, ya, kingdom transfer. Gini, Anda sudah terima yang baik, katakan amin. Kok belum ya? Anda sudah terima yang baik? Anda sudah terima yang baik? Berapa banyak yang sudah terima yang baik? Ya, kita sudah terima yang baik. Itu artinya sudah terjadi apa? Transformasi dalam diri kita. Hidup kita sudah mengalami transformasi. Lalu kemudian Tuhan ingin begini, bukan hanya kamu, mujilah yang baik kehidupannya. Bukan hanya Vika yang baik kehidupannya. Bukan hanya Nangkulo, tapi Tuhan mau tuh dunia berubah karena Anda yang berubah. Namanya kingdom transform. Itu hatinya Yesus ingin begitu. Jadi dampak rohani berakhir pada dampak fisik. Ini nih, satu transformasi rohani, pengalaman rohani tiap pribadi, tiap individu. Nah, tercurah dalam bentuk fisik. Satu daerah yang kumuh, gak ada orang kaya sama sekali, miskin, ada hadir situ, ada diberkati. Kan akan cipratan kanan kiri juga. Dua orang di kampung itu akan berubah. Yang dulu banyak orang berantem sampai pakai pedang segala macam, malam-malam mabuk semuanya, ada masuk situ, ada perubahan. Ini yang Tuhan Yesus masukkan. Yesus ingin melihat kehidupan dunia berubah lebih baik karena dampak kabar baik. Katakan amin. Nah, kalau 4 hal ini terjadi, nomor 1 kelimpahan urapannya,
Nomor 2 tadi hati misi dipelihara. Nomor 3 tadi apa? Ayo, sampai ingat, baru aja tadi. Apa? Organik. Yang keempat, transformasi terjadi. Maka dunia akan pandang Yesus. Kesaksian gereja akan sangat kuat sekali berkibar. Kalau gereja bertumbuh, Bapak Ibu ya, jemaatnya tambah lama tambah banyak. Orang lihat pagi kita ibadah gini jam 8 sampai jam 10. Nanti jam 12 ada lagi ibadah kompleks. Ya, 2 jam lagi. Sore ada ibadah lagi. Malam jam 7 ada ibadah lagi. Tetangga kanan kiri gumun enggak? Oh, sekarang gini tuh tiap satu hari 4 kali ya ibadahnya. Ini transformasi namanya. Lingkungan kita melihat. Lalu tumbuhlah lingkungan orang pencari rezeki juga. Pasti banyak orang jualan es sebelah kita. Es mambo, es puter, es macam-macam. Karena ada pembelinya. Siapa? Kita jemaat. Transformasi nggak? Transformasi. Tiap minggu mereka pasti jualan di situ. Lama kelamaan mereka juga menikmati pujian kita. Kita buka sampai ke luar, terdengar. Bagus juga, enak ibadahnya. Mereka masuk dan mereka bergabung dengan kita. Itu tugas kita setelah kita mengalami kebangkitan. Jadi kebangkitan bukan untuk kita aja. Tuhan mau itu disounding, diperdengarkan, dipertontonkan keluar. Sampai banyak orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan pujikan lagi pujian tadi. Yang lemah dikuatkan. Yang lemah dikuatkan. Amin, amin kan Bapak Ibu. Yang miskin diperkaya. Yang buta melihat. Diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang miskin diperkaya. Yang buta melihat. Diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana bagi anak domba. Lambaikan tanganmu seperti doa. Hosana, Yes. Hosana. Amin. Yesus Jesus. bangkit dan hidup. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Yang buta pun melihat. Diperbuatnya bagiku. Sekali lagi ya, semua. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin Amin. Yes. diperkaya. Ya Tuhan. Yang buta pun melihat. Diperbuatnya Sama-sama. bagiku. Ya, katakan. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit lagi. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit. Hosana, Hosana. Yes, Hosana, amin. Hosana. Bangkitlah, bangkitlah jemaat Tuhan. Bangkit, ayo bangkit. Amin. Hosana, Hosana, Yesus bangkit Lagi, Hosana, Hosana.
Yesus bangkit bagiku. Yeay. Haleluya. 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 Semua mau bangkit? Tuhan Yesus, aku berdoa untuk jemaatmu supaya kuasa kebangkitan tercurah atas mereka. Mereka tidak pernah sama lagi dengan yang dulu. Bahkan kami bangkit melampaui, melebihi apa yang kami dapat perkirakan. Secara mengejutkan Tuhan akan buat yang lemah jadi kuat, yang sakit bangkit memberikan kesaksiannya, yang mulutnya terdiam jadi bersaksi. Semuanya berubah Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu sudah kami terima sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.